Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Quicksand 2023, di mana film ini menceritakan tentang perjalanan mendaki sepasang kekasih yang berakhir terjebak di sebuah lumpur hisap. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang berlari ketakutan di sebuah hutan hujan. Belum diketahui pasti apa yang membuat pria itu sangat panik hingga ia sampai terkejut oleh rekannya sendiri. Ternyata mereka berdua adalah seorang pemburu, yang ternyata mereka sedang berada di wilayah terlarang bernama Las Arenas. Tentu hal itu membuat pria itu sangat ketakutan hingga ia pergi meninggalkan rekannya, yang membuat dirinya berakhir masuk ke dalam lumpur hisap. Scene kemudian berpindah kepada sepasang suami istri yang bernama Sofia dan juga Josh. Mereka berdua diketahui sedang berada di Kolombia untuk pergi berlibur. Setibanya di hotel, mereka bertemu dengan seorang temannya bernama Marcos yang telah menunggu kedatangan mereka berdua. Ternyata guys, Sofia beserta Josh adalah seorang dokter. Mereka tak hanya datang ke sini untuk berlibur, melainkan mereka juga akan melakukan presentasi. Saat makan malam, di sini Sofia dan Josh mulai menunjukkan ketidakkompakannya. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sering meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk diperebutkan. Hal itu bisa dilihat ketika Marcos mengajak mereka berdua untuk mendaki. Terlihat Sophia yang sangat antusias untuk berangkat, sedangkan Josh menolak ajakan itu. Keesokan harinya, Sophia langsung mencari lokasi yang bagus untuk mendaki. Namun, Josh mendapat kabar kalau Marcos tidak jadi ikut dikarenakan beberapa urusan. Sophia yang sudah terlanjur ingin mendaki pun akhirnya ia ditemani oleh Josh, karena ia tak tega membiarkan istrinya itu pergi sendirian. Sebelum berangkat, mereka bertanya kepada resepsionis untuk mengetahui informasi lokasi yang akan mereka tuju. Ternyata lokasi pendakian mereka bernama Choachi, di mana resepsionis itu melarang mereka melewati jalur bernama Las Arenas. Karena katanya terdapat banyak sekali ular dan juga kondisi tanah yang jelek. Pada akhirnya, mereka berdua pun segera berangkat. Terlihat jalan yang mereka lalui nampak sangat ekstrim, bahkan setelah sampai di lokasi, tak ada seorang pun pendaki lain yang ada di sana. Namun mereka berdua tak terlalu memikirkannya dan tetap melanjutkan pendakiannya. Di tengah perjalanan, mereka mulai sadar kalau cuaca sudahlah mulai buruk. Oleh karena itu, Josh mengajak Sophia untuk kembali turun, meskipun mereka belum sampai ke puncak. Di sini mereka dikagetkan karena terdapat seseorang yang sedang membobol mobil mereka. Gak mau tinggal diam, Josh pun segera menghampiri orang tersebut. Namun ternyata orang itu membawa pistol dan langsung menodongkannya kepada Josh dan juga Sofia. Mereka berdua sempat memberikan perlawanan. Akan tetapi tetap saja mereka mau tidak mau harus masuk ke hutan terlarang bernama Las Arenas demi menyelamatkan diri. Hujan yang mulai turun ngebuat mereka berdua berlari terpisah. Yang tak lama dari itu, Sophia harus menabrak salah satu batang pohon hingga pingsan. Singkat cerita, Sophia yang mulai sadar pun mencoba mencari Josh yang tak di mana keberadaannya. Ia berjalan sambil sempoyongan dan secara tak sadar Sophia telah menginjak sebuah lumpur hisap yang membuatnya tenggelam. Namun untungnya, Josh mulai muncul dan segera mencari cara untuk mengeluarkan Sophia dari lumpur hisap itu. Sophia yang merasa panik pun terus-terusan bergerak hingga ia berakhir tenggelam. Sontak karena kebingungan, Josh pun melompat masuk ke dalam lumpur hisap itu. Ya, kalau begini sih gak ada yang bisa menolong mereka lagi. Di tempat lain, Marcos yang sudah sibuk seharian pun mencoba mencari keberadaan dari Josh dan juga Sofia. Dikarenakan telah terjadi badai, lumpur hisap itu pun semakin melebar. Hingga Sofia mulai melihat sebuah telur yang cukup besar di sana. Belum diketahui pasti itu telur dari hewan apa. Yang pastinya cepat atau lambat induk dari telur itu akan segera datang. Di sini guys, Sofia mulai merasakan kalau ada sesuatu yang lain di bawah mereka. Yang ternyata terdapat jasad seorang pria yang berada di awal film tadi. Namun untungnya terdapat juga tas yang dibawa oleh pria itu.
yang di dalamnya terdapat sebuah pisau, senter, dan juga senapan yang hanya menyisakan 2 peluru. Kemudian Josh mulai terpikirkan sebuah ide, di mana ia akan menyeset tas itu untuk dijadikan sebuah tali. Di sisi lain, Marcos yang masih kebingungan mencari keberadaan temannya, malah melihat perampok itu datang dengan membawa tas milik Josh. Yang alhasil ketika perampok itu mulai kabur, Marcos segera menangkapnya. Lalu Shin kembali kepada Sophia yang mencoba melemparkan tali itu ke sebuah batu. Namun sayangnya, ternyata tali itu tidaklah cukup. Mau tidak mau, mereka pun hanya bisa berharap kedatangan Marcos. Tak lama dari itu, terlihat sebuah helikopter yang melintas di atas mereka. Namun, dikarenakan pohon yang terlalu lebat, helikopter itu pun tidak menyadari keberadaan mereka berdua. Yang seiring berjalannya waktu, mereka hanya bisa menunggu sebuah keajaiban. Saat itu juga, Sophia tiba-tiba merasa kesakitan di bagian lehernya. Yang ternyata setelah dicek terdapat banyak sekali semut berukuran raksasa yang menggigit lehernya Sophia. Tak lama dari itu, mereka harus kembali dihadapkan dengan sebuah masalah, di mana tiba-tiba indukan dari telur itu datang, yang ternyata telur itu merupakan telur ular. Mau tidak mau, mereka berdua hanya bisa berdiam diri, berharap ular itu tidak menghampirinya. Akan tetapi, Sophia yang telat menembak ular itu, Josh harus terkena gigitannya. Shin kembali kepada Marcos yang sekarang berada di dalam penjara bersama perampok itu. Marcos mendapatkan informasi kalau rekan dari perampok itu mati tenggelam di sebuah lumpur hisap. Yang tak lain tak bukan, rekannya itu adalah pria yang ada di awal film tadi. Sontak, Marcos pun langsung teringat kepada Josh dan juga Sophia. Ia ingin sekali mencarinya, namun ia sadar tak bisa kemana-mana karena masih ditahan untuk sementara waktu. Beberapa waktu pun berlalu dan mereka berdua masih aja terjebak di sana. Kini Josh pun mulai menyesal dengan keputusan yang tadi ia buat. Berniat untuk berlibur, namun kini mereka harus terjebak di dalam lumpur hisap. Tak hanya itu, kini Josh pun mulai merasakan efek dari gigitan ular tadi. Yang dimana Sophia mengatakan kalau kondisi itu akan membuat Josh stroke secara tiba-tiba. Oleh karena itu, Sophia harus melakukan pembedahan yang mau tidak mau saking ngilunya rasa sakit itu membuat Josh tak sadarkan diri secara mendadak. Singkat cerita, akhirnya Josh tersadar dari pingsannya. Sophia yang terus menjaga Josh selama ia pingsan, kini mendapatkan sebuah ide yang terbilang cukup beresiko, di mana Sophia berencana memancing ular itu datang lalu membunuhnya. Nantinya, ular itu akan dijadikan sebagai tali agar mereka dapat keluar dari lumpur hisap ini. Pada kondisi yang seperti ini, Josh yang kedinginan tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Mau tidak mau, Sophia harus berusaha sendirian. Saat ular itu datang, bodohnya tembakan dari Sophia tidak mengenainya. Yang alhasil, ia harus terbelit oleh ular itu. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja Josh berhasil menusuk dan membunuh ular itu dengan sebuah pisau. Yang kini itu adalah tenaga terakhirnya. Setelah itu, Sophia langsung menyambungkan tali yang tadi dengan ular ini. Dan setelah beberapa percobaan, tali itu akhirnya berhasil dikaitkan. Oleh karena itu, Sophia segera keluar dari lumpur hisap sambil berpegangan ke tali yang tadi. Namun, Josh yang sudah sangat lemas menyuruh Sophia untuk meninggalkannya dan pergi duluan. Hari yang semakin gelap ngebuat pandangan dari Sophia semakin tidak jelas. Apalagi ternyata terdapat banyak sekali lumpur hisap di tempat ini. Ia hampir terjebak lagi, namun untungnya kubangan itu tidak terlalu dalam. Hingga saat hari sudah benar-benar gelap, Marcos datang bersama tim penyelamat. Mereka segera mencari keberadaan Josh sambil membawa anjing pelacak. Tak lama dari itu, akhirnya mereka berhasil menemukan Josh dan membawanya. Siapa sangka ternyata Josh masih hidup dan film pun berakhir. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Josh dan juga Sophia? Tulis di kolom komentar.
Oke dah guys, sampai jumpa di next video and see you. Bye-bye.